kewajiban keempat dari 7 kewajiban kita kepada Al-Quran adalah merenungkannya. Di dalam Al-Quran disebut misalnya afala yatadabbarun Al-Quran, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Walaupun sesungguhnya khitabnya bukan untuk kita. Ada 2 kali disebutkan afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kemudian yang satu lagi afala yatadabbarun Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Intinya Al-Qur'an ini harus direnungkan dengan baik. Nah, merenungkannya bisa dilakukan apabila kita menghafalkan secara keseluruhan. Tentu saja kalau mau merenungkan secara keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, yang komprehensif, yang holistik, berarti 360 derajat ya. Segala sudutnya, segala sudut pandang di dalam Al-Quran kita kuasai karena menguasai seluruh ayatnya. Kita hafalkan, kita pahami artinya, kita mengerti artinya, sehingga seluruh apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu bisa perlahan-lahan atau lebih cepat lagi kita tangkap. Nah, itu namanya merenung. Misalnya ada ayat-ayat yang kalau tidak kita renungkan maka justru akan menghasilkan pemahaman yang keliru. Misalnya sebelumnya juga sudah saya singgung soal beriman yang bercampur aduk dengan syirik, itu akan menyebabkan kita tidak aman, tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini ada contoh lagi. Contohnya adalah ayat yang terkenal ini untuk orang haji, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara syiar-syiar Allah. Maka barang siapa berhaji atau menuju Baitullah, faman hajjal baita, karena haji itu artinya menuju, maksudnya adalah menuju Baitullah, aw i'tamara atau berumrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak dosa baginya, maka tidak dosa atasnya, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Tawaf di sini diartikan dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka ada sahabat yang juga bingung menghadapi ayat ini ketika membaca ayat ini. Loh, kok tidak dosa? Kalau tidak dosa berarti nggak wajib dong. Padahal sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah di antara yang harus kita lakukan. Maka istilahnya mestinya tidak ada dosa, tapi harus melakukannya. Nah, kemudian baru dijelaskan. Ini kan kalau kita merenung, kalau tidak merenung nggak ketangkep itu. Kemudian dijelaskan oleh Ibu Aisyah, kalau tidak salah ini yang menjelaskan. Dijelaskan bahwa dulu pada era Rasulullah antara Safa dan Marwah ini masih terdapat patung-patung dalam jumlah yang banyak. Maka kemudian di antara sahabat berpikiran, berasumsi bahwa kalau mereka berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, maka mereka bisa terjatuh pada kemusyrikan. Maka kemudian mereka berpikir, waduh, jangan sa'i dulu deh, gitu. Maka kemudian turun ayat ini, inna Safa wal marwata min sya'airillah. Itu konteksnya. Berarti tidak dosa, nggak ada masalah walaupun di situ ada patungnya, tapi niatnya untuk bersa'i. Misalnya lagi, kalau kita merenung, misalnya ini banyak ini ya yang menjelaskan, misalnya surat Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kalau ditanya kenapa manusia berada dalam kerugian, biasanya dijawab dengan simpel. Dijawab dengan karena tidak menghargai waktu, karena tidak mengoptimalkan waktu. Saya tadinya bingung bagaimana cara membuat orang sadar bahwa bukan itu sesungguhnya. Karena ternyata dalam setiap forum ketika saya menyampaikan itu, kemudian saya tanya, misalnya kalau ini mahasiswa, bapakmu ada yang lulusan, bapak kalian ada yang lulusan SD misalnya, ternyata banyak juga yang bapaknya lulusan SD, lulusan SMP misalnya. Kemudian saya tanya, kalau bapak kalian tahu kalian tidak memanfaatkan waktu, kira-kira marah apa enggak? Ternyata bapaknya yang lulusan SD, lulusan SMP tadi itu marah semua. Maksudnya menegur lah kira-kira. Artinya apa? Orang yang tidak berpendidikan cukup saja
ternyata tahu bahwa tidak memanfaatkan waktu itu perbuatan buruk dan bisa merugikan. Artinya apa? Nggak perlu dibahas oleh Al-Quran secara rinci, secara detail begitu, tidak perlu, karena semua orang sudah tahu, sudah asumsi umum itu. Nah, kalau kita merenungkan di dalam Al-Quran secara keseluruhan,